Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnita Sahara Manurung, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Bronchopneumonia. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggi Anggraini, yang kedua ada Arnita Sahara Manurung, yang ketiga ada Leina Dinda Febrianda, yang keempat ada Siti Asila Kolilah, yang kelima ada Siti Nur Novianti. Selanjutnya di sini ada pengertian dari bronchopneumonia. Apa sih yang dimaksud dengan bronchopneumonia itu? Bronchopneumonia merupakan proses inflamasi paru yang umumnya disebabkan oleh agen infeksius, serta menggambarkan pneumonia yang mempunyai pola penyenaran bebercak dalam satu atau lebih area terlokalisasi dalam bronchiolus dan meluas ke parenkim paru yang terdekat. Nur Salam 2005. Selanjutnya ada pengertian dari bronchopneumonia adalah radang paru-paru yang mengenai pada bronkus yang ditandai dengan adanya bercak-bercak infiltrat yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan benda asing, sehingga kemampuan menyerap oksigen menjadi berkurang. Selanjutnya ada etiologi. Nah, yang pertama adalah bakteri gram positif. Bakteri gram positif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Streptococcus pneumonia, yang kedua ada Staphylococcus. Selanjutnya ada bakteri gram negatif yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada Haemophilus influenza, yang kedua Pseudomonas aeruginosa, yang ketiga Klebsiella pneumonia. Selanjutnya ada bakteri anaerob. Selanjutnya ada bakteri atipikal. Di sini ada tanda dan gejalanya. Yang pertama ada tachypnea atau nafas cepat, yang kedua saat bernafas terdengar suara ronki, yang ketiga batuk produktif, yang keempat menggigil dan demam, yang kelima sianosis area sirkumoral, yang keenam ada gerakan dada tidak simetris, yang ketujuh ada anoreksia, yang kedelapan ada malaise, yang kesembilan ada gelisah, yang kesepuluh ada fatigue, yang ke-11 ada frekuensi BAB bertambah atau harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asila Kolilah akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Selanjutnya adanya patofisiologi, di mana proses terjadi dari masuknya patogen atau kuman yang ke dalam tubuh melalui cairan jalan napas. Kuman tersebut akan bersarang di paru-paru. Jika pertahanan sistem tidak adekuat, maka akan berkembang biak menjadi lebih cepat, di mana akan terjadinya hipersekresi mukus yang mengakibatkan adanya batuk. Keadaan ini menyebabkan infeksi semakin meluas. Aliran darah menjadi meningkat yang diikuti aliran radang vaskuler dan penurunan darah kapiler. Selanjutnya ada efek sistemik akibat infeksi, di mana fagosit melepaskan bahan kimia yang disebut endogenus pirogen. Takipne pernafasan abnormal cepat dan dangkal, biasanya didefinisikan lebih dari 60 hembusan per menit. Pernafasan abnormal cepat adalah gejala yang sering timbul yang menyebabkan penumpukan karbon dioksida dalam paru-paru. Bronchopneumonia biasanya didahului oleh infeksi pernapasan pada bagian atas selama beberapa hari, di mana pada awalnya berupa batuk kering, kemudian menjadi produktif atau sering. Nah, ada komplikasi dan prognosis. Komplikasi ada 4. Yang pertama otitis media, yaitu infeksi rongga belakang gendang telinga. Selanjutnya ada bronkitis, yaitu kerusakan pelebaran bronkus pada pernafasan. Selanjutnya ada abses paru, yaitu adanya infeksi bakteri pada paru yang menimbulkan nanah. Emfisema adalah kerusakan kantong udara pada paru. Nah, prognosis sendiri dari penyakit bronchopneumonia yaitu dapat sembuh total. Mortalitas kurang dari 1%. Infeksi berat dapat memperjelek keadaan melalui asupan makanan sendiri, peningkatan hilangnya zat-zat gizi esensial tubuh. Sebaliknya, malnutrisi ringan memberikan pengaruh negatif pada daya tahan tubuh terhadap infeksi. Penata laksanaan
di mana adanya pemberian penisilin 50.000 umur per kilogram berat badan dan atau per hari. Yang kedua, adanya pemberian oksigen dan cairan intervena. Yang ketiga, adanya sebagian besar pasien jatuh ke dalam asidosis metabolik. Yang keempat, penderita ringan tak usah dirawat di rumah sakit. Pencegahannya ada 3. Yang pertama, mengobati secara dini penyakit bronkopneumonia. Yang kedua, menghindari kontak langsung dengan penderita. Yang ketiga, meningkatkan sistem imun tubuh melalui 1. Pola hidup sehat. Yang kedua, melakukan vaksinasi. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, yaitu pertama adanya foto polos, yang kedua analisa gas darah, yang ketiga hitung darah lengkap dan hitung jenisnya, yang keempat adalah pewarnaan gram, yang kelima adalah tes kulit untuk tuberkulin, yang keenam adalah jumlah leukosit, yang ketujuh adalah tes fungsi paru, selanjutnya ada spirometri statik, yang terakhir adalah kultur darah dan spesimen darah. Sekian yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Jadi di sini saya Siti Novianti, saya akan membacakan materi selanjutnya yang sudah disampaikan oleh pembaca materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan membacakan tentang asap bronkopneumonia yang kita dapatkan dari hasil diskusi kami. Nah, di sini saya akan membacakan kasus yang telah kelompok diskusikan. Pasien anak KA datang ke RSUD Mardiwaluyo Blitar, diantar oleh kedua orang tuanya dengan keluhan badan panas sejak 5 hari sebelum masuk ke rumah sakit. Badan panas mendadak tinggi sepanjang hari dan disertai dengan batuk berdahak dan pilek. Awalnya batuk ringan dan tidak berdahak, tetapi semakin lama batuknya menjadi semakin berat dan berdahak. Setelah diobatkan ke dokter, badan pasien sudah berkurang, tetapi batuk dan pilek masih ada atau belum membaik. Anak tampak lemas. Suhu tubuh di sini terdapat 38,5 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, ada pernafasan 60 kali per menit, terdengar suara rongki basah pada saat aukultasi paru dan nampak retasi pada area dinding dada. Sekret nampak banyak keluar dari hidung. Ibu mengatakan anaknya terdapat mual, nafsu makan dan minum menurun. Nah, di sini juga kita terdapat hasil labnya. Di antaranya yaitu ada Hb 10,8 gram per desiliter, ada HCT 34,3%, ada leukosit 19,5 ribu per UL, ada trombosit 193 ribu per UL, dan eritrosit 3,89 juta per UL. Nah, di sini juga ada identitas klien, nama dengan anak KA, usia 1 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jalan Sumba Blitar, di Jawa. Tanggal pemeriksaannya itu 19 Januari 2015 dan nomor rekam medisnya 570400. Nah, di sini juga terdapat nama orang tua, yaitu riwayat orang tua. Nama ayah itu Tuan M dengan umur 29 tahun, pekerjaan karyawan swasta, dan ada nama ibu yaitu Nyonya K dengan umur 28 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Di sini saya akan membacakan anamnesanya dengan keluhan utama yaitu badan panas. Riwayat penyakit sekarang yaitu pasien anak KA dengan keluhan sakit badan panas sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit, disertai dengan batuk berdahak dan pilek. Awalnya batuk ringan dan tidak berdahak, tetapi semakin lama batuknya semakin berat dan berdahak. Setelah diobati ke dokter, badan panas mulai berkurang, tetapi batuk dan pilek tetap ada dan belum membaik. Nah, di sini sejak kemarin malam badan anak
Anak KA kembali panas tinggi, disertai batuk, berdahak, pilek, napas grok-grok, dan sesak. Sesak tidak meringankan dengan istirahat, tetapi kambuh saat batuk memberat. Pasien sering rewel, terutama saat batuk memberat. Mual positif, terutama saat nangis atau rewel. Muntah negatif, nafas negatif, biru di ujung jari dan mulut itu negatif, riwayat tersedak negatif, kejang negatif, penurunan kesadaran negatif, nafsu makan dan minum menurun, BAB dan BAK tidak ada kelainan atau normal. Di sini saya akan membacakan hasil pemeriksaan penunjang, hasil laboratorium. Di sini ada pemeriksaan hematologi terdiri dari HB, itu hasilnya 10,8 gram per desiliter dengan nilai normalnya 13 sampai 17 gram per desiliter, itu dengan keterangan menurun. Di sini juga ada HCT, yaitu dengan hasil 34,3 persen, nilai normalnya 40 sampai 54, keterangannya menurun. Ada leukosit 19,5 ribu per UL dengan nilai normal 4 sampai 11, dikatakan naik karena lebih dari nilai normal tersebut. Nah, di sini juga ada trombosit. Trombosit di sini ada 193 ribu per UL dengan nilai normal 150 sampai 450, dikatakan normal. Dan eritrosit nilai hasil 3,89 juta per UL, nilai normalnya 4,5 sampai 6,5 juta per UL, dikatakan dengan keterangan menurun. Nah, di sini juga ada indeksnya. Di sini indeksnya yaitu terdiri dari MCV, hasilnya 88,2 femtoliter dengan normal 80 sampai 97, dikatakan normal. Di sini juga ada MCH dengan hasil 27,8 dengan pikogram, nilai normalnya 27 sampai 31 pikogram, keterangannya normal. Dan di sini ada MCHC, hasilnya 32,5, nilai normalnya itu 32 sampai 36 persen. Jadi ini hitung jenisnya itu 2 strip 57 32 10, dan persen nilai normalnya itu 1 sampai 2, 0 sampai 1, 3 sampai 5, 4 sampai 6, 2, 5 sampai 3, 3 dan 3 sampai 7 dengan keterangan normal. Di sini saya akan melanjutkan baca hasil pemeriksaan penunjang tes Widal. Pemeriksaannya yaitu ada titer antigen O negatif hasilnya dan nilai normalnya pun negatif. Di sini juga ada titer antigen H, hasilnya 1/40, hasil nilai normalnya negatif. Di sini juga ada paratipi OA, hasilnya negatif dan hasil normalnya itu negatif. Dan ada paratipi OB, hasilnya negatif dan nilai normalnya pun negatif. Nah, selanjutnya di sini ada datifokus, yaitu ada DS dan DO. Yang pertama di sini ada DS, yaitu keluarga klien mengatakan badan klien panas sejak 5 hari yang lalu. Keluarga klien mengatakan klien batuk berdahak. Keluarga klien mengatakan klien pilek. Keluarga klien mengatakan klien merasa mual. Keluarga klien mengatakan nafsu makan klien menurun. Keluarga klien mengatakan bahwa klien mengalami sesak nafas. Nah,
selanjutnya di sini ada DO, yaitu klien terlihat lemas, klien terlihat tidak ada nafsu makan, terdengar suara rongki, adanya retraksi pada area dada, suhunya 38,5 derajat Celcius, nadinya 90 kali per menit, respirasi 60 kali per menit. Adanya sakit berlebih terlihat keluar di hidung, Hb 10,8 gram per desiliter, HCT-nya 34,3%, leukositnya 19,5 ribu per UL, trombositnya 193.000 per UL. Nah, eritrositnya 3,89 juta per UL. Yang terakhir, terdapat cup hidung pada pasien. Nah, selanjutnya di sini ada analisa data. Analisa yang pertama, di sini juga ada DS dan DO. DS-nya itu keluarga klien mengatakan klien batuk berdahak dan keluarga klien mengatakan klien pilek. Terus ada DO-nya juga. Yang pertama, adanya sakit berlebih terlihat keluar dari hidung klien, tidak mampu batuk. Ini tuh data tambahan. Dan gelisah, terdengar suara rongki, respirasinya 60 kali per menit, O2-nya 2 APM. Dan disini juga ada etiologinya, bersihan jalan nafas tidak efektif, dan problemnya deformitas dinding dada. Nah, selanjutnya analisa data yang kedua, ada DS dan DO juga. DS-nya keluarga klien mengatakan bahwa klien mengalami sesak nafas, DO-nya adanya retraksi pada area dada. Ada data tambahan juga, pola nafas abnormal, misalkan takipnea. Yang kedua, data tambahannya pernapasan cuping hidung. Hb-nya 10,8 gram per desiliter. Etiologinya pola nafas tidak efektif, problemnya sekresi yang tertahan. Selanjutnya, analisa data yang ketiga. DS-nya keluarga klien mengatakan badan klien panas sejak 5 hari yang lalu. DO-nya akral kulit terasa hangat, demam, suhunya 38,5 derajat Celcius, leukositnya 19,5 ribu per UL, kulit kemerahan. Etiologinya hipertermi, problemnya proses terjadinya penyakit infeksi. Selanjutnya, analisa data yang keempat. DS-nya keluarga klien mengatakan klien merasakan mual, keluarga klien mengatakan nafsu makan klien menurun. DO-nya klien terlihat lemas, klien terlihat tidak ada nafsu makan, berat badannya 9 kg. Etiologi, risiko defisit nutrisi, problemnya menurun nafsu makan. Oke, selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan deformitas dinding dada. Yang ketiga, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, misalnya infeksi, kanker. Yang keempat, risiko defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, misal stres, keengganan untuk makan, atau menurun nafsu makan. Kenapa kelompok mengambil diagnosa pertama itu? Karena terdapat sekret berlebih keluar dari hidung, terus terdengar rongki, dan RR-nya 60 kali per menit. Dan kenapa kelompok mengambil diagnosa kedua? Karena keluarga klien mengatakan mengalami sesak, dan di DO-nya terdapat adanya retraksi pada area dada. Terus yang ketiga, kenapa? Karena di DS keluarga klien mengatakan sudah panas sejak 5 hari yang lalu. Terus suhunya juga 38,5 derajat Celcius, serta leukositnya itu 19,5 ribu per UL. Kulit kemerahan dan akral terasa hangat. Dan diagnosa keempat, kenapa kita mengambil itu? Karena berdasarkan standar berat badan menurut umur dari Kemenkes RI, berat badan 9 kg untuk anak laki-laki itu ideal. Dan juga di data klien tidak ada penurunan berat badan, maka kita mengambil diagnosa seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu intervensi keperawatan. Dari diagnosa pertama,
Tujuannya itu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, kriteria hasilnya itu yang pertama mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih atau mampu mengeluarkan sputum, bernafas dengan mudah. Terus yang kedua menunjukkan jalan nafas yang paten atau irama nafas normal, tidak ada suara nafas abnormal. Dan intervensi yang akan kita lakukan pada diagnosa pertama yaitu yang pertama, identifikasi kemampuan batuk. Yang kedua, monitor adanya retensi sputum. Yang ketiga, posisikan semi-fowler. Yang keempat, lakukan fisioterapi dada. Yang kelima, anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ketiga. Yang keenam, kolaborasi pemberian obat ekspektoran dan mukolitik. Intervensi yang kedua dari diagnosa kedua yaitu tujuannya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam itu sama, demonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih. Yang kedua menunjukkan jalan nafas yang paten serta TTV-nya dalam rentang normal. Dan intervensi yang kita lakukan yaitu pertama, monitor pola nafas seperti frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Yang kedua, berikan oksigen 2 liter per menit. Yang ketiga, berikan minum hangat. Yang keempat, posisikan semi-fowler. Yang kelima, kolaborasi pemberian obat bronkodilator, ekspektoran, mukolitik. Oke, selanjutnya yaitu diagnosa yang ketiga. Tujuannya itu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam. Kriteria hasilnya yaitu suhunya 36 sampai 37 derajat Celcius, nadi dan RR dalam rentang normal, tidak ada perubahan warna kulit dan tidak ada pusing serta merasa nyaman. Intervensi yang dilakukan yaitu yang pertama, identifikasi penyebab hipertermi. Yang kedua, monitor suhu tubuh. Yang ketiga, lakukan pendinginan eksternal. Yang keempat, anjurkan tirabaring. Yang kelima, kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit IV. Oke, selanjutnya diagnosa yang keempat yaitu tujuannya setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam. Kriteria hasil yang kita dapatkan yaitu pertama, mempertahankan berat badan dalam batas normal. Klien mampu menghabiskan setengah porsi makanan yang disediakan. Terus klien mengalami peningkatan nafsu makan. Intervensi yang dilakukan yaitu yang pertama, identifikasi makanan yang disukai, monitor asupan makanan, monitor berat badan, monitor hasil laboratorium. Yang kelima itu sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Yang keenam, berikan suplemen makanan. Yang ketujuh, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Terima kasih.